Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, mulia karena tempat ini merupakan rumah Allah di alam dunia. Mulia karena tempat ini selalu dipakai untuk beribadah hanya kepada Allah. Mulia sebab tiada apapun aktivitas yang kita dilakukan di tempat ini melainkan taqarrub illallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu jamaah Jumat melalui tempat yang mulia ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah Jumat yang berhadir, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih dapat memenuhi panggilan Allah melaksanakan solat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa dan pengharapan kita di hadapan Allah senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita perbanyak mengucap salawat dan salam keharibaan junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak mengucap salawat, berkenan kiranya baginda Muhammad Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Izinkan khatib berwasiat, mari kita tingkatkan takwa sebenar takwa di hadapan Allah. Kita laksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul khutbah Jumat kita kali ini, hadirin sidang jamaah, khatib akan menyampaikan satu judul yang sangat singkat dan sangat-sangat sederhana, dengan judul menumbuhkan semangat hidup dalam berbuat kebaikan di sisa hidup. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun sebelumnya izinkan khatib pada kesempatan di siang yang berbahagia ini mengucapkan
selamat merayakan HUT RI ke-78 buat kita semua. Duhai Allah, pandanglah apa yang kami perbuat di HUT RI ini sebagai bentuk syukur kami kepada hadirat-Mu ya Allah, dan bentuk terima kasih kami pada pahlawan bangsa yang telah memperjuangkan kemerdekaan di negeri ini. Buat yang baik-baik yang telah dilakukan oleh para pejuang bangsa yang telah gugur di medan perang. Ila hajihin niyyah al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di bulan Safar, bulan kedua Hijriah. Artinya hadirin sidang jamaah, kita sudah melalui Muharram penuh, bulan yang kita ketahui dalam keyakinan umat beragama Islam bahwa di bulan itu amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dan dosa yang kita lakukan pun di bulan itu juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berhadir hari ini adalah orang-orang yang berhasil melalui Muharram dengan amal kebaikan. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang baik di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Di ayat 148 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya yang sangat singkat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Dari ayat yang singkat ini hadirin sidang jamaah, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ajak kita untuk berbuat kebaikan. Sebab firman Allah dalam surah Al-Isra, surah ke-17 dalam Al-Quran, terdiri dari 111 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, firman ini menunjukkan bahagian dari ganjaran bagi setiap siapa saja yang melakukan. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Yang artinya kebaikan yang kamu buat, kebaikan yang kamu lakukan, kebaikan yang kamu kerjakan, pada hakikatnya kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri, kata Allah. Wa in asa'tum falaha, dan keburukan, kejelekan yang kau perbuat, kata Allah, pada hakikatnya kejelekan, keburukan itu juga akan dikembalikan Allah buat kita yang melakukannya. Jadi hadirin sidang jamaah, hidup ini simple, hitam putihnya ada sama kita. Mau kita isi sisa hidup ini pada hal-hal yang baik, silahkan. Mau kita isi sisa hidup ini pada hal-hal yang tak baik, juga silahkan. Tapi satu hal yang harus kita yakini, bahwa kehidupan ini hanya persinggahan semata. Pada hakikatnya dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, maka izinkan khatib berpesan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, jadilah orang-orang yang baik. Jangan pernah bosan melakukan sesuatu yang baik. Tebarlah kebaikan, dan apapun aktivitas dunia yang kita lakukan,
awalilah dengan cara yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebab kebaikan akan melahirkan kemudahan, kebaikan akan melahirkan ketenangan. Dan ingatlah hadirin sidang jamaah, akhir dari kehidupan kita kelak menghadap Allah, Allah hanya panggil dengan sebutan hai orang-orang, hai jiwa-jiwa yang tenang. Ini dibenarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30. Surah Al-Fajr terdiri dari 30 ayat, termasuk surat Makkiyah bukan Madaniyah, karena surah Al-Fajr ini turun di kota Mekah. Apa kata Allah hadirin sidang jamaah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tulisannya yang benar ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terkadang ada mudim berangkatkan mayat bacanya ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Kurang. Yang tepat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Silahkan cross check ulang dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, timbul pertanyaan terakhir di penghujung khutbah. Lantas apa saja perbuatan baik yang harus kita lakukan di bulan Safar ini? Hadirin sidang jamaah, minimal pesan khatib, isilah momentum Safar ini dengan rajin dan banyak-banyak sedekah. Ini bulannya ini hadirin sidang jamaah, bentar lagi Maulid, kegiatan sosial keagamaan. 7 hari yang lalu kegiatan sosial kenegaraan. Ini momentum yang dapat kita lakukan untuk berbagi rasa kepada orang-orang yang memiliki kegiatan-kegiatan dimaksud. Sedekah. Karena sampai hari ini hadirin sidang jamaah, tak ada satu ayat pun, tak ada satu dalil pun yang membuktikan dan membenarkan orang-orang yang rajin sedekah akan bangkrut, orang-orang yang rajin sedekah akan miskin dan melarat. Tidak ada satu ayat yang bisa membenarkan itu. Bahkan banyak riwayat-riwayat sahih yang dapat kita jadikan dalil dan sandaran. Justru orang-orang yang rajin bersedekah akan diberikan keberkahan oleh Allah, harta yang sedikit bisa banyak menjadi melimpah. Yang pertama, isi momentum Safar ini dengan banyak-banyak bersedekah. Kemudian yang kedua, hadirin sidang jamaah, jaga silaturahim. Ini merupakan tahun politik. Jangan gara-gara pilihan yang berbeda mengkelompok-kelompokkan kita. Silaturahim jadi terpecah belah. Yakinlah hadirin sidang jamaah, siapapun calonnya, mereka adalah putra-putri terbaik di dapil kita masing-masing, yang tentu memiliki niat kalau terpilih membangun daerah pemilihannya masing-masing ke arah yang lebih baik. Jadi jangan ada sentimen dan seterusnya sehingga menimbulkan perpecahan di antara kita disebabkan beda pilihan politik jelang tahun 2024. Kemudian yang terakhir hadirin sidang jamaah, isi momentum Safar ini dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Hidupkan qiyamul lail, iringi salat fardu dengan salat sunnat rawatib. Kemudian isi momentum Safar ini dengan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Di samping bernilai ibadah mendapatkan pahala, puasa juga dalam kajian fikih munakahat, akhaddun lil basar wa ahsanu lil farji. Dia merupakan manfaat dari kita yang rajin melaksanakan puasa sunnah. Inilah mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan khutbah Jumat di siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah, kalaupun kehidupan yang kami jalani harus berakhir dengan kematian, izinkan kami bermunajat kepadamu ya Rabb. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.